Erick Thohir ungkap Shin Tae-yong sempat menunda perpanjang kontrak. Sebagai informasi, kontrak Shin Tae-yong awalnya berakhir pada bulan Desember tahun lalu. Namun PSSI memberikan perpanjangan kontrak selama 6 bulan. Hal tersebut tak terlepas dari banyaknya agenda yang dimiliki timnas Indonesia. Shin Tae-yong lalu diberikan 2 target bila ingin kembali memperpanjang kontraknya. 2 target tersebut yakni harus membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia tahun 2023 dan mengantarkan timnas U23 Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024. 2 target yang ada berhasil dipenuhi oleh Shin Tae-yong. PSSI sejatinya berniat langsung memperpanjang kontrak Shin Tae-yong saat timnas U23 Indonesia memastikan diri melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024. Tepatnya hal itu terjadi sebelum skuad Garuda Muda menghadapi Korea Selatan pada babak 8 besar yang terlaksana pada 26 April lalu. Kala itu, Erick Thohir sengaja mengajak Shin Tae-yong ke restoran Korea. Ada 2 hal penting yang dibicarakan Erick Thohir bersama Shin Tae-yong. Pertama adalah terkait tantangan yang dihadapi Shin Tae-yong karena harus melawan negaranya sendiri. Dalam hal ini, Shin Tae-yong menegaskan profesionalismenya. Pernyataan Shin Tae-yong terbukti adanya. Timnas U23 Indonesia mampu menyingkirkan Korea Selatan melalui babak adu penalti. Ada 2 sebenarnya kenapa saya mengajak makan bersama Shin Tae-yong waktu itu, dan khusus di restoran Korea. Bukan berarti saya menekan Coach Shin Tae-yong. Pada makan malam itu, saya kasih pertanyaan berat ke Coach Shin Tae-yong. Coach, ini lawan Korea loh, gak mudah buat Coach dan Coach Shin Tae-yong. Bila dia memang gak mudah, tapi saya profesional. Pak Erick juga bicara profesional, saya juga bicara profesional. Ujar percakapan mereka berdua pada sesi makan malam di restoran Korea saat itu. Karena memang selama ini saya juga sering ditekan catatan kontraknya, ya saya bilang tunggu targetnya. Itu satu, kata Erick Thohir dalam acara Rossi di Kompas TV yang tayang pada Kamis 16 Mei 2024. Pada waktu bersamaan, Erick Thohir sejatinya ingin membicarakan langsung terkait masalah perpanjangan kontrak. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong telah menyelesaikan target yang diberikan. Hanya, Shin Tae-yong waktu itu memilih untuk menundanya dan terkait perpanjangan kontrak lebih baik dibicarakan setelah turnamen selesai. Meski begitu, sudah ada kesepakatan tak tertulis dari kedua belah pihak bahwa Shin Tae-yong akan berlanjut hingga tahun 2027. Yang kedua, memang dalam itu saya bilang ke ini pembicaraan kita mau bicara detail saat ini atau setelah turnamen, dan dia jawab setelah turnamen. Karena gini, waktu negosiasi angka bisa saja angka yang dia minta dan kita minta berbeda kan, itu nanti akan mempengaruhinya juga. Setelah makan malam ya kita bersepakat, kita berlanjut sampai tahun 2027, ada beberapa lah diskusi, ucap Erick Thohir. Hanya keajaiban bisa bikin pelatih kelas dunia ini mau melatih timnas Indonesia. Seandainya nanti Shin Tae-yong angkat kaki.
Beberapa bulan lalu, Shin Tae-yong pernah mengungkapkan jika dirinya mendapatkan proposal untuk melatih tim lain usai kontraknya habis bersama timnas Indonesia. Akan tetapi di sisi lain Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan bahwa perpanjangan kontrak pelatih asal Korea Selatan itu bergantung pada performa timnas Indonesia level senior di Piala Asia tahun 2024. Sebagai informasi bahwa kontrak Shin Tae-yong diperpanjang selama 3 tahun, sampai tahun 2027 mendatang. Tak hanya itu, PSSI juga berjanji pertahankan Shin Tae-yong dengan target baru bersama skuad Garuda. Melansir dari kanal YouTube Peputra Surabaya 84, Jumat 17 Mei 2024, jika dengan berbagai kemungkinan Shin Tae-yong cabut dari timnas Indonesia, berikut adalah sosok pelatih level Eropa yang bisa menggantikannya. Yang pertama ada Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst merupakan pelatih berusia 48 tahun yang bisa disebut masuk dalam daftar salah satu pelatih top Eropa. Giovanni juga dikabarkan punya garis darah keturunan Indonesia, yakni Maluku. Dengan banyaknya pemain keturunan Belanda yang ada di skuad Garuda, hadirnya Giovanni bisa menjalin komunikasi yang sangat baik dengan para pemain. Van Bronckhorst sendiri merupakan mantan bek timnas Belanda yang memutuskan pensiun pada akhir musim tahun 2009-2010. Giovanni Van Bronckhorst kemudian menjalani karir di dunia kepelatihan. Tim pertama yang diasuh ex-pemain Barcelona tersebut yakni Feyenoord pada 18 Mei tahun 2015 sampai 19 Mei tahun 2019 lalu. Setelah itu, dia menjabat sebagai pelatih Guangzhou AF Januari tahun 2020 Desember 2020 dan Rangers 18 November 2021 sampai 21 November tahun 2022. Giovanni Van Bronckhorst bisa menjadi opsi ideal untuk mengasuh timnas Indonesia. Kans PSSI merayu Giovanni Van Bronckhorst agar mau melatih skuad Garuda cukup terbuka, sebab sang pelatih saat ini berstatus tanpa klub setelah dipecat Rangers. Nama selanjutnya adalah mantan pelatih Inter Milan, Antonio Conte yang saat ini tanpa klub. Klub terakhir yang ditangani pelatih asal Italia tersebut adalah Tottenham Hotspur pada Maret tahun 2023. Dengan segudang pengalaman dan prestasi yang dimiliki di Liga Italia, Antonio Conte bisa menjadi pilihan tepat untuk mengasuh timnas Indonesia. Antonio Conte juga dikenal dengan gaya melatih yang keras. Dengan modal tersebut, Conte bisa mendongkrak fisik pemain tim Garuda agar mampu bersaing meraih titel juara di berbagai ajang. Akan tetapi, PSSI sepertinya tidak akan mudah merayu Antonio Conte agar mau duduk di kursi pelatih timnas Indonesia. Pasalnya, mantan pemain Juventus tersebut tentu masih betah menjalani karirnya di Eropa. Tak hanya itu, Conte juga memiliki bayaran yang tak murah. Bahkan saat masih mengasuh Tottenham Hotspur, Antonio Conte kabarnya mendapat bayaran 15 juta pound sterling atau setara dengan 299 miliar rupiah per tahun. Yang ketiga ada nama Luis Milla. Nama Luis Milla mungkin bakal mendapat sambutan hangat apabila menjadi pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pasalnya pelatih asal Spanyol itu memang punya kenangan yang cukup indah bersama pendukung timnas Indonesia, sekalipun belum ada prestasi berarti yang diraih. Satu-satunya prestasi yang bisa dipersembahkan Luis Milla adalah membawa timnas Indonesia muda merebut medali perak SEA Games tahun 2017. Namun, saat melatih skuad Garuda pada media tahun 2017 sampai tahun 2018, ex-pelatih timnas Spanyol U21 itu
justru mampu membuat skuad Garuda menyajikan permainan yang menarik. Momen itu tepatnya terjadi saat Indonesia menjadi tuan rumah pada ajang Asian Games tahun 2018 silam. Dengan mengandalkan pemain-pemain muda, Mila ternyata sukses memberikan sajian yang enak ditonton. Namun demikian, saat namanya masuk bursa calon pelatih Timnas Indonesia pada tahun 2019, Mila justru tak berani menggaransi gelar juara bagi Timnas Indonesia. Halo, siapa di sini yang masih terkesan akan pelatih Luis Milla ini? Mungkin di saat itu, kita juga sangat mengapresiasi Luis Milla, sama halnya dengan pelatih Timnas Indonesia saat ini, yaitu Sintayong. Tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai beberapa calon pengganti pelatih Timnas mendatang. Jika memang Sintayong benar-benar akan angkat kaki untuk tidak lagi melatih Timnas Indonesia.